Anatalakana Sutta dikatakan di sana secara ringkasnya adalah bahwa winyana, wedana, sanya, sangkara, dan rupa itu adalah bukan diri, anatta. Jadi winyana bukan diri, anatta. Wedana juga bukan diri. Sanya juga bukan diri. Sangkara juga bukan diri. Dan rupa juga bukan diri. Anatta, anatta, tanpa diri, bukan diri. Nah, kalau misalnya yang tadi disebutkan atau pancakanda itu sebagai diri, maka tidak akan membawa penderitaan kalau itu sebagai diri. Karena kita bisa menyuruh yang diri itu sendiri, semoga winyana ini enggak semoga winyananya seperti ini. Semoga wedananya seperti ini. Semoga sanyanya seperti ini. Semoga sangkaranya seperti ini. Semoga rupanya seperti ini. Bisa disuruh-suruh. Atau juga semoga winyananya enggak seperti ini. Kesadaran kita maunya ngelihat yang bagus-bagus semua. Gitu. Maunya. Ya kan? Nah, itu adalah ngelihat yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu kan kusala wipaka melalui kesadaran mata. Ya, maunya itu aja. Atau ngedengarnya yang enak-enak. Semoga tidak seperti ini. Artinya semoga yang jelek-jelek menjauh. Semoga. Dan juga semoga wedananya seperti ini. Semoga sanyanya tidak seperti ini. Semoga sangkaranya juga tidak seperti ini. Semoga rupanya juga tidak seperti ini. Tidak mungkin itu terjadi. Winyana kita, wedana kita, sanya, sangkara, rupa, tidak mungkin disuruh-suruh atau seperti itu. Sehingga sesuai dengan keinginan kita. Karena bukan diri, maka itu membawa penderitaan. Membawa penderitaan dan juga tidaklah mungkin untuk mengatakan semoga winyananya seperti ini, semoga wedananya seperti ini, semoga sanyanya seperti ini, semoga sangkaranya seperti ini, semoga rupanya seperti ini, semoga winyananya tidak seperti ini, semoga wedananya tidak seperti ini, semoga sanyanya tidak seperti ini, semoga sangkaranya juga tidak seperti ini, dan semoga rupanya juga tidak seperti ini. Karena memang bukan diri yang bisa disuruh-suruh sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah anatta yang Buddha jelaskan di dalam Anatalakana Sutta. Tanpa diri, tanpa diri. Ya. Jadi semua saling berhubungan, semua saling jadi satu kesatuan. Ya, yang sering juga Bante katakan, Bante juga sering ungkapkan ini, ya mungkin Anda juga sudah tahu, mungkin sudah sering dengar pernyataan Bante, ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, menjulang ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Kita hanya bicara dengan kata-kata kondisi saja. Jadi kalau Anda memahami dengan baik, ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Itu adalah hukum sebab akibat salah satunya. Ya, hukum saling terkait. Ini juga itu juga sebenarnya hukum ikat terikat. Nah, kau ini hukum ikat terikat secara ininya. Ya, oke. Untuk lebih ini lagi, Bante akan setel satu video. Ini buatan Koiru videonya. Oh, oke, oke. Nilai keterkaitan segala sesuatu di dunia.
Patana berasal dari dua kata padan tanah yang berarti berbagai kondisi. Mawar yang indah. Untuk mawar tampak indah dan harum, diperlukan berbagai kondisi seperti struktur genetik, tanah, air, dan sinar matahari, cinta dan perhatian kita, kondisi ketergantungan alamiah yang kuat, pakai tupani saya. Kekuatan alam menentukan hasil seperti warna dan ukuran mawar meskipun dalam kondisi yang sama. Berbagai faktor menyebabkan perbedaan ini. Patana juga menjelaskan bagaimana kondisi kuat ini mempengaruhi kesadaran kognitif, pemahaman diri yang menipu seperti aku diriku dan milikku. Patana mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia bergantung pada banyak kondisi. Kita dapat menerapkannya pada fenomena alam, termasuk pada cara kita memahami diri kita sendiri. Ya, jadi di sini ada quote yang lebih ini bahwa segala sesuatu di dunia ini bergantung pada banyak kondisi. Ya, bergantung pada banyak kondisi. Dan kita dapat menerapkannya pada fenomena alam, termasuk pada cara kita memahami diri kita sendiri. Kalau kita betul-betul bisa memahami damai ini dengan baik, kita akan jelas bahwa kita tidak akan menyalahkan pihak siapapun ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan ataupun kondisi yang menyenangkan yang terjadi. Khususnya kondisi tidak menyenangkan. Bahwa ini adalah bagian kondisi yang saling mengkondisikan. Jadi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya. Dan kita bicara tentang mawar. Ya, kita bicara tentang mawar. Bicara tentang mawar. Anda bisa lihat semua di gambar ini. Bunga mawar agar tampak ada di depan rumah kita tampak indah dan harum. Jadi ini ada rumah, gitu kan? Ini ada rumah. Di depannya bagaimana supaya mawar ini tampak indah dan harum? Ia membutuhkan banyak sekali kondisi yang berkontribusi selain struktur genetik dari mawar ini sebagai dasarnya, yaitu perlu juga tanah yang baik, lalu juga jumlah air yang sesuai sebagai nutrisinya, lalu juga sinar matahari yang cukup, udara sebagai ya bagian dari ya sumber nutrisi dia juga untuk fotosintesis, ya kan? Matahari, udara, CO2-nya. Lalu juga cinta kita terhadap mawar dan sebagainya. Ada cinta kita, artinya kesukaan kita terhadap mawar. Kalau nggak mungkin mawar itu ada di depan rumah kita kan. Kalau nggak suka mawar gitu, ngapain nanam mawar? Sukanya saya pohon mangga gitu misalnya. Saya tanam pohon mangga. Ya, berarti faktor cinta juga berpengaruh. Jadi jika kita tidak mencintai mawar, maka kita tidak akan memilih untuk menanamnya di depan rumah kita. Mawar tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, mawar tidak bisa tumbuh dengan baik jika menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit pupuk cara pengolahannya ya. Atau juga terlalu banyak atau terlalu sedikit air. Terlalu banyak atau terlalu sedikit sinar matahari dan sebagainya. Mungkin juga terlalu banyak, terlalu sedikit juga cinta kita terhadap mawar itu sendiri. Kebanyakan posesif banget. Apa aja mungkin dibikin jadi ribet gitu kan, bisa saja. Terlalu sedikit cintanya jadi cuek banget, mati deh biarin tumbuh-tumbuh deh gitu. Nggak terlalu di-maintain. Bisa juga kan? Nah, dan sebagainya makanya. Nah, selain itu tergantung pada kecenderungan genetiknya. Tergantung dari kecenderungan genetik mawar ini, satu mawar bisa berbeda dari yang lain dalam hal warna, ukuran, dan lain-lain. Meskipun ditanam dalam kondisi yang sama. Ya, ada mawar merah, ada yang warna merah muda, mungkin ada yang putih, ada yang ya yang lain-lain, ada
yang mungkin ungu lah, hitam lah gitu kan. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, istilahnya sekarang mungkin ada istilah lokal, ada yang istilah import gitu kan. Mawar lokal. Nah, ini akan berbeda dari sisi genetiknya walaupun ditanam dalam kondisi yang sama. Ya, kekuatan alam yang kuat ini disebut kondisi ketergantungan alamiah yang kuat yang dikatakan Pakatupa Nisaya secara genetiknya. Demikian juga ya, kita bisa lihat dari gambar ini untuk jadi mawar saja satu kondisi mawar banyak sekali kondisi-kondisi yang lain terkondisi yang mengkondisikan mawar ini untuk terkondisi. Bibit mawarnya dan itu akan menentukan genetiknya yang mana itu merupakan ketergantungan alamiah yang dibilang Pakatupa Nisaya. Lalu dia perlu tanah sebagai sumbernya, nutrisi. Lalu juga dia perlu air yang cukup. Lalu dia juga perlu sinar matahari yang cukup. Dia juga perlu udara yang cukup. Kelembaban udara yang cukup. Kelembapan tanah yang cukup. Semuanya faktor-faktor ini. Dan juga perlu cinta yang cukup untuk bisa dirawat dengan baik. Kesukaan terhadap mawar itu sendiri. Ya, baik secara alam, ya personalnya pun juga diperlukan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang saling mengkondisikan. Kondisi-kondisi yang saling mengkondisikan. Makanya dibilang, segala sesuatu di dunia ditentukan oleh banyak sekali penyebab dan kondisi. Makanya kadang kita lupa bahwa sayalah yang penentunya. Gara-gara saya nih, semuanya bisa. Ya kan? Itu kadang, bukan kadang sih, rata-rata lupa. Pokoknya saya harus begini, saya harus seperti itu. Padahal dari bicara mawar aja banyak kondisi yang mensupport banyak kondisi. Kadang juga kalau ada apa-apa, terjadi apa-apa, kita nyalain diri sendiri. Ini gara-gara saya nih, ya kan? Selalu seperti itu. Menyalahkan diri sendiri, ngebully diri sendiri. Padahal saya lebih banyak kondisi yang mengkondisikan. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Bukan kita satu-satunya, tapi ada kondisi-kondisi lain juga yang. Nah, artinya mau baik, mau buruk, ini terjadi seperti itu. Saling mengkondisikan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dan ya, Patana berhubungan dengan kondisi-kondisi yang kuat ini. Dan khususnya tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk fenomena kognitif atau kesadaran serta hubungannya dengan rasa aku, diriku, dan milikku yang menipu. Nah, kita tertipu oleh frase aku, diriku, milikku, bicara ininya. Dan itu terus kita bangun, terus kita pupuk, terus kita perkuat. Artinya ada sesuatu yang dominan di sini. Ada sesuatu yang dianggap tunggal. Padahal ya tanpa diri itu sendiri. Ya kan? Semua terjadi karena rangkaian proses. Semua terjadi karena satu kondisi yang saling mengkondisikan. Satu kondisi dengan yang lain. Dan banyak sekali kondisi. Ya, untuk jadi satu mawar ini saja, secara arah ininya, perlu banyak kondisi yang mungkin orang tidak menyadarinya, dianggap sepele, ya kan? Tidak dilihatnya dengan jelas bahwa oh ya itu memang alamiahnya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sebagai contoh kita ambil lagi deh, cinta kita pada mawar. Ini bicara cinta, ya. Cinta kita pada mawar itu sendiri sehingga mawar itu ada di depan rumah. Biasanya kita jatuh cinta pada mawar karena keindahan dan harumnya. Ya biasanya pada umumnya. Jadi daya tariknya adalah dari penampilan dan baunya. Daya tariknya adalah dari penampilan dan baunya yang mana itu adalah merupakan objek dari indera ramana dan kondisi dekat yang menyebabkan daya tariknya bagi kita itu adalah menjadi kondisi dekat. Mau dibilang itu adalah proximate cause, sebab terdekat, karena rasa pacu padana pada tanahnya. Proximate cause atau sebab terdekat
kita menyukai mawar itu sendiri. Bentuk dan penampilan dan baunya yang menjadi daya tarik bagi kita. Kondisi dekat. Dan kekuatan memikat dari objek indah ini adalah kondisi ya daya tarik atau arah mana objek. Lalu ada juga kondisi jauh untuk cinta kita pada mawar. Artinya kita suka sekali sama mawar. Nah, mungkin saja kita suka pada mawar ini dari suatu waktu sebelumnya dalam kehidupan ini. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk suka. Ada persepsi yang kita tanam bahwa saya pernah suka sama mawar ini di kehidupan ini, mungkin di beberapa waktu yang lalu. Sehingga ketika kita lihat bunga mawar lagi, bagus nih bunga mawar. Ada sannya. Jadi jatuh cinta pada mawar di suatu waktu sebelumnya dalam kehidupan ini. Dan kita juga diyakini telah terikat pada objek-objek memikat seperti ini di kehidupan sebelumnya. Mawar bentuknya indah. Mawar baunya harum. Dan kita suka terhadap bentuk yang indah dan bau yang harum. Dan itu sudah berlangsung menjadi kebiasaan kita, menjadi latent tendensi kita dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Sehingga itu memicu, begitu kita melihat mawar yang indah dan harum, muncul rasa suka. Itu dibilang santana nusaya. Ya, santana nusaya. Nah, kedua jenis keadaan mental yang terkait cinta ini tidak permanen dan menghilang pada saat itu juga. Namun, mereka meninggalkan bentuk laten energinya di dalam pikiran kita seperti kesan dalam ingatan kita. Ini seperti trauma. Ya, orang mengalami sesuatu trauma, itu akan tersimpan dalam arus kesadaran kita. Yang itu akan menjadi latent energy. Dan itu sudah berhubungan dengan sanya, ya, persepsi kita yang menilai sehingga tersimpan dalam arus kesadaran. Oke. Ketika kondisi yang tepat terpenuhi, bentuk laten cinta ini menjadi aktif. Ya, bentuk laten cinta kita ini menjadi aktif dan memotivasi niat kita untuk menanam mawar di depan rumah kita. Ada kecenderungan suka karena hobi mawar. Ya. Nah, kekuatan naluriah inilah yang disebut fenomena psikofisik atau kondisi ketergantungan alamiah yang kuat atau pakatupa nisaya pacayo. Seperti genetik dari mawar itu sendiri, dia jadi warna merah, pink, warna biru, itu karena genetiknya, karena sifat alamiahnya yang terkandung dalam bibitnya. Sehingga dia bisa jadi mawar yang besar, mawar yang kecil, mawar yang lokal, mawar yang import. Dan rasa suka kita pun terhadap mawar ini menjadi laten. Laten energi yang tersimpan ya di arus kesadaran yang dibilang sebagai fenomena psikofisik. Makanya nggak ada yang tiba-tiba muncul ya. Semuanya terkondisi, semuanya saling mengkondisikan. Ya ini kita baru bicara mawar aja nih. Ya, kita bisa terjemahkan yang lain nantinya. Ya, biar lebih gampang pemahamannya ya. Semua bisa terjadi. Jadi itu adalah kondisi ketergantungan alamiah yang kuat. Pakatupa nisaya pacaya. Nah,
Oke, lebih lanjut, pada saat ketika keadaan mental cinta kita muncul, ia berulang 6 atau 7 kali terus-menerus selama proses mentalnya sesuai dengan hukum pikiran atau cita niyama. Muncul selama 6 sampai 7 kali proses. Ya, dan proses semacam ini juga bisa diulang berkali-kali dalam rangkaian pemikiran yang terkait cinta. 6 sampai 7 proses, lalu ini bisa terulang berkali-kali dalam rangkaian pemikiran yang terkait cinta. Oke, lalu pengulangan besar-besaran ini membuat cinta kita menjadi sangat kuat sehingga dapat menggerakkan anggota tubuh dan tubuh kita untuk menanam mawar di depan rumah kita. Jadi nggak sepele loh, bukan sesuatu yang cuma begitu aja, rangkaian prosesnya banyak, terakumulasi, jadi kuat sehingga menggerakkan tangan kita, ngambil pacul, ngambil skop, nah, ya kan, tanam mawar di rumah, depan rumah. Ya, sampai ke niat banget, maka orang bilang kan niat banget gitu. Karena apa? Karena pengulangan-pengulangan yang terus dilakukan, nggak cuma ya beberapa saat aja dikatakan pengulangan besar-besaran yang membuat akhirnya kita jadi cinta pada mawar itu. Sehingga menggerakkan anggota tubuh dan tubuh kita untuk menanam mawar di depan rumah. Nah, ini adalah mirip dengan rangkaian muatan listrik yang menggerakkan mesin. Menggerakkan mesin nggak cuma satu doang setrumnya gitu kan, sekali doang, enggak. Ini merupakan terus didorong oleh energi mesin itu, oleh listrik itu, terus sehingga menggerakkan mesin tersebut. Nggak cuma sekali, nggak cuma sekali truk gitu, tapi terus menerus sehingga terakumulasi energi yang besar dan yang bisa menggerakkan mesin tersebut. Jadi banyak kondisi. Dalam hal ini, momen pikiran sebelumnya berkontribusi pada yang berikutnya secara terus-menerus. Momen pikiran sebelumnya berkontribusi pada yang berikutnya secara terus-menerus. Kalau kita sebelumnya udah cinta sama mawar, maka berikutnya, momen pikiran berikutnya, kita juga akan cinta sama mawar, terus-menerus. Kalau momen sebelumnya kita tidak suka sama mawar, maka momen berikutnya juga kita tidak suka sama mawar terus-menerus. Ini simpelnya. Kekuatan aliran pikiran yang konstan ini disebut kondisi pengulangan. Asewana pacayo, ulang-ulang, ulang-ulang. Dan kondisi kesinambungan, anantara pacayo, berkesinambungan. Artinya terus berulang, berkesinambungan. Dan kondisi kontiguitas atau kondisi kesinambungan mutlak, samanantara pacayo. Coba Anda bayangkan, ada 3 pacayo di sini bermain dalam satu kondisi yang terus-menerus saja. Ya kan? Asewana pacayo, anantara pacayo, dan samanantara pacayo. Yang kita baca tiap pagi, Patana. Ya, untuk terus berkontribusi, terus berulang-ulang. Mau misalnya kita menjadi suka sama mawar misalnya. Ya kan? Karena kondisi sebelumnya kita suka, ada persepsi suka itu sendiri, yang akhirnya ke depannya kondisi suka itu akan terus berlanjut. Itu 3 kondisi. Asewana pacayo, anantara pacayo, dan samanantara pacayo. Nah, kekuatan ini sebenarnya berasal
dari keadaan mental yang telah menghilang sebelum fenomena yang dikondisikan. Nah, artinya kondisi ini terjadi karena kondisi yang sebelumnya yang telah hilang, artinya yang sudah nggak ada. Karena kondisi sebelumnya hilang, maka kondisi berikutnya muncul. Maksudnya seperti itu. Ya, ini yang disebut kondisi ketiadaan atau nati pacayo dan kondisi hilangnya wigata pacayo. Momen berikutnya terjadi karena hilangnya momen sekarang, maka muncul momen berikutnya. Momen sekarang terjadi karena hilangnya momen sebelumnya, maka munculnya momen sekarang. Kira-kira gitu. Tanpa ada momen sebelumnya, nggak akan ada momen berikut, momen sekarang. Tanpa adanya momen sekarang, maka tidak akan ada momen berikutnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang saling mengkondisikan. Ini dibilang sebagai nati pacayo dan wigata pacayo. Oke. Bahkan satu keadaan mental seperti cinta pun membutuhkan kondisi-kondisi tertentu untuk menjadi kuat. Ya, seperti halnya keadaan mental lainnya. Keadaan mental cinta terhadap mawar ini kita tidak pernah muncul sendirian. Tetapi selalu ditemani oleh banyak keadaan mental lainnya yang saling mendukung dengan kekuatan keberadaan bersama dan saling ketergantungan. Ya, benang individu yang terpisah sebagai perumpamaan sangat rapuh dan lemah. Ya, kalau benang satu itu rapuh dan lemah. Oke lah, sapu lidi. Kalau lidi satu itu rapuh, gampang dipatahin. Tetapi menjadi sangat kuat ketika dipilin bersama menjadi tali. Sapu lidi kalau udah jadi sapu lidi yang gedenya segenggam begini, diameternya 2-3 cm, coba patahin dah. Setengah mati ya kan? Kira-kira itu menjadi kuat ketika dipilin bersama menjadi tali atau ya menjadi sapu lidi itu sendiri. Dengan cara yang sama, cinta kita menjadi sangat kuat oleh kekuatan keberadaan bersama dan saling ketergantungan dengan kesadaran dan keadaan mental lainnya yang menyertainya. Jadi banyak faktor lagi yang bermain di sana, banyak kondisi. Kekuatan saling mendukung dari keadaan mental ini disebut dengan beberapa nama. Ya, dibilang sebagai kondisi kelahiran bersama atau kemunculan bersama atau sahajata pacayo, kondisi saling ketergantungan anyamanya pacayo, kondisi ketergantungan nisaya pacayo, ya, dan kondisi asosiasi atau sampayuta pacayo, kondisi kehadiran ati pacayo, dan kondisi tidak menghilang awigata pacayo. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang mana saling mendukung untuk menguatkan cinta kita terhadap mawar itu sendiri. Ada beberapa kondisi lebih lanjut yang diperlukan agar cintanya menjadi lebih kuat lagi. Di antara faktor-faktor mental yang terkait dengan cinta, delusi, moha berfungsi sebagai faktor akar cinta. Hetu, pacayo, akar. Karena jenis cinta ini berakar pada ilusi kecantikan dan keharuman. Hetu pacayo. Ya kan? Aloba, adosa, amoha. Loba, dosa, moha. Ya. Dan keinginan atau energi mental dan kesadaran berfungsi sebagai faktor dominan adipati pacayo. Canda dipati, wirya dipati, ya kan? Cita dipati, dan wimamsa dipati. Itu adalah kondisi yang dominan. Kehendak sebagai faktor kerja.
Kama pacayo, kontak mental atau niat dan kesadaran sebagai faktor nutrisi, kontak mental, cetana, dan winyana sebagai faktor nutrisi atau ahara pacayo, kehidupan psikis, kesadaran, perasaan, energi, dan konsentrasi sebagai faktor fakultas atau indriya pacayo, perhatian, kegembiraan, kebahagiaan, dan konsentrasi sebagai faktor pencerapan atau jana pacayo, witaka, wicara, piti, suka, ekagata, jana pacayo. Ada faktornya di sana, dan pandangan salah, pikiran salah, dan lain-lain sebagainya sebagai faktor jalur atau maga pacayo. Dengan kondisi-kondisi ini bekerja bersama, cinta kita pada mawar menjadi cukup kuat untuk mengaktifkan tindakan menanam mawar di depan rumah kita. Ya, banyak banget kondisinya. Banyak banget, nggak sesimpel yang kita tinggal-tinggal naruh mawar. Secara faktor proses kesadarannya ya. Untung kita punya Buddha. Untung kita bisa ketemu Dhamma yang bisa menjelaskan ini. Ya, kira-kira ya. Inilah anatta. Satu kondisi saling mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Yang terakhir, namun tidak kalah penting adalah peran dasar indera, di mana keadaan mental yang terkait cinta kita bergantung. Semua keadaan mental kita menjalankan fungsinya dengan bergantung pada dasar fisik yang sesuai. Seperti mata, indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, indera pikiran. Ya, seperti energi elektronik yang berfungsi dalam perangkat elektronik, cinta kita pada mawar terjadi dan menjalankan fungsinya di hati kita. Ya, ketergantungan ini pada kekuatan fenomena fisik disebut kondisi ketergantungan dasar atau watu purejata nisaya pacayo. Landasan-landasan indera itu sendiri adanya di fisik. Nah, itu sebagai dasar. Jadi, cinta kita pada mawar tidak diciptakan oleh siapapun, bukan oleh seseorang, dewa atau dewi. Tidak pula itu sesuatu atau seseorang yang bisa dianggap sebagai aku atau milikku. Ya. Karena hal seperti ini, seperti hal lainnya di bumi ini adalah produk dari kondisi-kondisi. Ini adalah produk dari kondisi-kondisi. Cinta itu tidak ada di tempat tertentu, tetapi hanya muncul ketika kondisi yang tepat terpenuhi, seperti nyala api yang muncul ketika korek api digesekkan pada permukaan yang tepat. Ketika kondisinya tepat, ketika kondisinya terpenuhi. Contoh yang lebih masuk ini lagi adalah musik yang hanya terdengar ketika alat musik dimainkan. Drum bisa mengeluarkan suara, gitar juga sama, semuanya sama. Tapi kalau nggak dimainin, bisa nggak ngeluarin suaranya? Ada kondisinya, ya, tapi tidak terpenuhi. Nggak ada yang maininnya, bisa keluar suara? Tidak. Ada potensinya, tapi harus ada kondisi yang terpenuhinya, kondisi berikutnya lagi. Ya, salah satunya ada yang maininnya. Minimal ada yang bisa mukul kalau untuk drum. Setidaknya. Ya kan? Itu kondisi terpenuhnya. Nah, itu adalah, makanya itu adalah produk kondisi. Produk kondisi-kondisi. Jadi, musik yang hanya terdengar ketika alat musik dimainkan. Potensi kondisi terpenuhi ketika kondisinya terpenuhi. Makanya, sekali lagi, semuanya adalah anatta, tanpa diri, tanpa sebab tunggal. Jadi semua satu kondisi akan saling mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya kan? Bantu ulangi lagi. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain
untuk terkondisi. Seperti kondisi mawar itu sendiri. Kita hanya bicara kondisi mawar. Bagaimana mawar itu bisa tumbuh di halaman rumah kita. Ya, jadi banyak kondisi yang terjadi, banyak kondisi yang mensupport, banyak kondisi yang mendukung itu semua. Ya, ini logika ini ya kita bisa kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita tidak boleh juga menyalahkan seseorang, kita juga tidak boleh juga menyalahkan diri sendiri. Ya, ini penting buat kita pahami. Ya, kita hanya menyadari ada prosesnya, ada kondisinya. Ya, kalau memang tidak mau terkondisi, ya kita harus tidak mengkondisikan supaya kondisinya tidak terkondisi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah yang Bante bisa jelaskan, yang Bante bisa sampaikan tentang anatta, bahwa semuanya tanpa diri. Ya, prosesnya seperti itu. Bante hanya bisa menjelaskan secara singkat, ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, menambah pemahaman, menambah ya pengetahuan Dhamma, menambah kebijaksanaan dan menambah pencerahan sehingga Anda menginspirasi. Inilah Dhamma yang Buddha ajarkan. Oke. Sadu, 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 sadu. sadu.